Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih, diakhiri dengan salat witir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk tarawih yang keberapa nih Bapak Ibu? Keempat ya? Lima atau keempat? Lima. Ada yang kelima? Puasa sudah berapa nih? Keempat, yang kelima? Empat. Ada yang empat, ada yang lima, gimana gitu? Hari apa kita puasa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, empat. Kalau yang udah lima berarti puasanya hari Jumat. Iya. Ya. Semua rata-rata hari Sabtu ya. Alhamdulillah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan benar, dia akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, maka sesungguhnya tidak akan membawa ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, kalau kita melihat pembagian tingkatan orang berpuasa, itu ada 3 tingkatan. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah puasa perut dan di bawah perut. Jadi dia puasa hanya tidak makan, hanya tidak minum, hanya tidak berhubungan dengan istrinya. Itu namanya disebut dengan puasa awam, puasa pada umumnya. Dan inilah yang kata Rasulullah paling banyak jumlahnya. Ya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Kalau secara fikih sah apa tidak? Sah. Karena fikih ini hanya melihat rukun dan syarat. Kalau dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, ya sah. Tapi kalau kita lihat dari segi akhlak, maka sesungguhnya itu hanya formalitas belaka, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi manfaatnya, faedahnya, hikmah dari puasa nol sama sekali. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk puasa tingkatan yang paling rendah ini?
Nah, di atas puasa awal disebut dengan puasa panca indera. Panca indera, atau Imam Al-Ghazali menyebutnya puasa orang yang istimewa. Mulutnya berpuasa, hidungnya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semua panca inderanya berpuasa dari perbuatan maksiat yang akan menggugurkan pahala puasa. Nah, sekarang ada berapa perilaku yang dapat menghapus pahala puasa kita? Siapa yang tahu? Ada 5. Ada 5 ya. Khamsun yubtirna shaim. Ada 5 hal, 5 perbuatan yang dapat menggugurkan pahala seseorang. Yang pertama, al-kadhib, yaitu berbohong atau berdusta. Bohong atau berdusta itu apa artinya? Pernah kita berbohong? Apa itu berbohong? Apa tujuan berbohong? Yaitu antara apa yang diucapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu namanya bohong. Ya kan? Yang kedua apa? Al-ghibah. Ghibah itu bahasa Ciputatnya ngerumpi. Apa itu? Ngomongin orang. Ngomongin orang, kebaikannya atau kejelekannya? Kejelekannya. Ghibah. Ghibah itu artinya kan tidak terlihat. Karena apa? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, orangnya ada nggak di tempat? Ada. Yang dibicarakan ada nggak di tempat? Nggak ada. Kalau ada, nggak berarti dia. Ketika tidak ada itulah kita bicarakan kejelekannya, kita bicarakan kekurangannya, itu namanya ghibah. Ya, itu namanya ghibah. Ghibah ini benar sebenarnya, ya. Memang dia itu orangnya misalnya bakhil alias pelit, memang dia seperti itu. Ya. Tapi kita omongin, itu namanya ghibah. Dapat dosa. Tapi yang lebih dosa lagi adalah yang disebut dengan buhtan. Buhtan itu artinya dia orang baik, dia orang dermawan, dia orang yang suka memberi, tapi difitnah dia orang yang pelit, dia orang yang jahat, dia orang yang macam-macam. Nah, itu dosanya 3 kali lipat. Ya, benar saja dia memang memiliki sifat yang jelek, kita nggak boleh omongin, apalagi memfitnah. Ya, itu namanya buhtan. Yang keberapa tadi? Kedua ya. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah itu apa? Jadi provokator. Nah, ini kan sekarang banyak provokator. Ya. Siapa mereka itu? Orang yang keberadaannya itu membuat situasi jadi kacau, menjadi hubungan antara
hubungan antara persaudaraan di antara kita bisa pecah. Memang dia suka ngadu domba, ya, suka an-namimah, ya, provokator kalau sekarang. Yang keempat apa? Syahadatuz zur, menjadi saksi bohong di pengadilan. Dan yang kelima adalah apa? An-nadru bisyahawat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Meremaja itu ya Pak. Lagi puasa mata harus dijaga, jangan larak lirik kanan kiri, belakang depan, nyuruh puasa. Ya, karena apa? Karena ketika kita memandangnya dengan syahwat, itu bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Nazratun laka wa nazratani alaika. Pandangan pertama nggak apa-apa, nggak disengaja. Tapi setelah itu memandang lagi dengan penuh penghayatan, ya, meleleng ke orang sini, nah itulah sudah menjadi dosa bagi kita. Ya, jadi ada 5 yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Dan semuanya itu adalah perbuatan mulut, kecuali satu, melihat. Ya kan? Bohong mulut, gibah mulut, apalagi namimah mulut, iya kan? Terus saksi bohong mulut, cuman yang terakhir itu mata. Jadi apa? Yang dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa kita itu lebih banyak dikarenakan oleh mulut kita. Makanya puasa itu jamu ya, jaga mulut. Jaga mulut bukan hanya jaga makan, jaga minum, tapi jaga berbohong, jaga membuat provokator, jaga gibah, jaga juga menjadi saksi bohong. Nah, orang yang puasa tingkatan kedua ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Tapi kata Imam Al-Ghazali, satu lagi tingkatan orang berpuasa yang paling istimewa. Kalau martabak ini super, yang telurnya itu 5 ya, kalau yang super dia. Apa itu? Puasa orang yang sangat istimewa. Khawasul khawas, disebut juga dengan shaumul qalbi, yaitu puasa hati. Hati, tahu hati? Di mana hati kita? Hati. Tempatnya dengki di mana? Tempatnya apa namanya takabur, hati. Tempatnya ria, hati. Wah, sifat-sifat jelek itu banyak yang begitu. Mendak kelihatan aja, nggak kelihatan lagi. Ya, makanya Allah itu disebut dengan at-tawwab, artinya menutup sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita. Karena kalau diperlihatkan, hati kita ini sangat buruk sekali bentuknya karena sifat-sifat tadi. Oleh karena itu dengan berpuasa kita hilangkan itu semua. Sifat bakhil, sifat takabur, sifat ria, sifat apa lagi? Ujub, sifat apa lagi? Oh, banyak sekali.
Disebut puasa hati dan disebut juga puasanya para nabi Allah Subhanahu. Kalau kita yang masih antara awam dan antara perut dan panca indera, ya. Tapi juga insya Allah kalau kita berusaha, kita puasa hati. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya berpuasa, tapi nanti laporannya beda-beda, catatannya beda-beda. Ada yang nilainya 3, merah rapor, puasanya merah nilainya. Ada yang 6 lumayan bagus, ya kan? Ada yang 8 lulus, ada yang 10 tuntas, ya. Oleh karena itu sekali lagi, berpuasa ini bukan kita menghilangkan nafsu, tidak, karena nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan meskipun hujan terus nih Bapak Ibu sekalian, ya, pagi, siang, malam hujan terus, bahkan ada yang kebanjiran, ya. Mudah-mudahan mulut kita jangan sampai keluar, kok Allah turun hujan terus,